Kemudian tentu bagi kami harapan jangan nanti hilang tumbuh satu hilang satu. Artinya tetap bagi kita, karena siapapun Nabi Isa itu bukan orang lain bagi saya pribadi, karena saya termasuk orang yang mengkaderkan beliau dari dulu, dari zaman Pak Joko Nur bupati pertama di Kampar. Kita sudah auditkan beliau bagaimana dia berusaha menjadi orang besar di Kampar. Alhamdulillah itu terwujud semua. Nah, terlepas dari kekurangan dan kelebihan beliau itu ada pula nanti keinginan Pak Ali ketika umpamanya saya jadi ketua, keinginan saya ya kan kampungnya begini-begini, silakan sampaikan. Karena nanti setelah kita terbentuknya pengurus ini, tentu kita walaupun secara kecil-kecilan kita melakukan pelantikan nanti, tentu di rapat kerjanya nanti disinilah kita perlu orang yang barangkali yang bisa mengembangkan tugas-tugas ini. Kepada Pak Jakbar dan mungkin silakan dengan segala hormat. terima kasih. Izin duduk sampul semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah pada satu ruangan yang berbahagia ini. Semoga pertemuan dan pergaulan kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarannya diberikan jalan keluar yang baik kepada kita semua, kekuatan serta keikhlasan untuk kita menjalankan amanah yang diembankan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekretaris yang kami hormati, Ibu Suampu yang kami hormati, kemudian kawan-kawan lain, Pak Izul, terima kasih. Pada saat yang berbahagia ini, izinkan kami sedikit menyampaikan sepatah dua kata dalam hal menanggapi perkembangan kepengurusan yang Tari Kampar. Dapat kami sampaikan sebenarnya kepada kita semua, asal muasal Tari Kampar ini berdiri sebenarnya awalnya memang datangnya dari kami sebenarnya. Waktu itu karena kami belum siap, maka waktu itu DPR dari karena DPR. Pada saat ini seperti kami pun juga kemarin diskusi juga dengan Bapak Sekda sama Datuk Nae juga, ya sama bahasa yang disampaikan sama DPR tadi sama Pak Izul sama Pak Sampu. Dia katakan kepada kami juga dalam keadaan diaktifkan atau dibekukan. Itu kami tidak tahu alasannya apa, dan kami tidak tahu juga karena kami tidak bertanya sejauh dan sedetail mungkin. Kemudian alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kami mendengarkan langsung apa yang disampaikan tadi dari kita semua. Ada keinginan untuk kembali memperbaiki atau merombak atau mengganti kepengurusan yang lama kepada kepengurusan yang baru. Nah, pada intinya kami ya sesuatu hal yang baik itu bagi kami tidak ada cara menolaknya, kecuali hanya minta kepada Allah itu minta kekuatan untuk bisa menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Kemudian tentu bagi kami harapan jangan nanti hilang
tumbuh satu hilang satu. Artinya tetap bagi kita, karena siapapun Datuk Yusuf itu bukan orang lain bagi saya pribadi, karena saya termasuk orang yang mengkaderkan beliau dari dulu, dari zaman Pak Joko Nur yang bupati pertama di Kampar. Kita sudah auditkan beliau bagaimana dia berusaha menjadi orang besar di Kampar. Alhamdulillah itu terwujud semua. Nah, terlepas dari kekurangan dan kelebihan beliau itu, kita sudah bersyukur, artinya sudah ada orang kita yang betul-betul layak dan patut untuk kita hargai dan hormati. Itu salah satu tugas kita selaku warga yang baik. Kemudian saya selaku pribadi untuk berorganisasi ini bukan juga sesuatu hal yang baru. Artinya jauh sebelumnya organisasi yang kami pegang itu banyak di bidang olahraga. Kemudian ada LSM dan sebagainya. Banyak. Kemudian kalau untuk yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan semua, apalagi ada masukan tadi dari itu sangat luar biasa bagi kami, karena mudah-mudahan sesuai dengan namanya saja ya, semoga itu bisa besar semua. Artinya baginya kakak kau walaupun ambo hanya diam di rumah, tapi di rumah besarnya itu insya Allah akan menggema ke seluruh pelosok negeri, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Kemudian karena yang ada sama kita itu cuman semangat untuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Karena kami memandang di Lentari ini, kalau dibawa ke Al-Quran, ayatnya ya menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah. Nah, inilah lembaga Lentari ini, suatu lembaga yang mengayomi seluruh kepentingan suku. Artinya jangan kita berasumsi bahwa hanya suku yang ada yang identik dengan suku Kampar saja, tidak. Tapi seluruh masyarakat yang ada di Kampar ini pasti dia punya suku. Dan itu sudah tercover kepentingannya di dalam Lentari. Maka nanti kami mohon juga kepada sekretaris nanti saya siapkan juga ADRT-nya agar lebih fokus nanti kita sasaran dan visi misi dari Lentari itu, sehingga yang dasar itu kita nanti untuk kita berpijak, melangkah, berjalan, sehingga nanti tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ditetapkan, yang ditentukan oleh ADRT. Kemudian dengan semangat kawan-kawan tadi, apalagi Sompu, karena memang di Kampar itu keturunan, memang keturunan dari ibu-ibu istilah kan, tidak keturunan dari bapak sama ibu kan. Jadi kami berharap hendaknya Sompu yang ada di awak itu betul-betul nanti bisa memberikan status dingin bagi kami dalam menjalankan roda organisasi. Nah, kalau UPR dari awal kami berorganisasi, bahkan kami sudah melanglang buana di luar negeri bahwa Ati Kampar yang kata orang nggak bisa apa-apa, alhamdulillah sama kita bisa apa-apa, bisa menyebarkan bendera Indonesia di luar negeri. Rupanya bisa, maka kita hanya bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa, tidak ada yang tidak bisa. Maka dalam bahasa kami selalu mengatakan tidak ada yang tidak bisa, asal punya kemauan, keyakinan, perjuangan dan pengorbanan. Nah, itu selalu jalan itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sekali lagi kami kita berharap mari kita pupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini bukan berarti juga karena ini tahun politik kata Atu Izul, nah, saya sedikit pun tidak ada memanfaatkan momen ini untuk kepentingan politik saya sebagai pribadi. Tapi memang semata-mata bagaimana Lentari ini bisa eksis
bisa menunjukkan fungsi-fungsi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu yang kita coba bahas nanti berikutnya setelah betul-betul kita dikukuhkan sebagai kepengurusan di Lentari Kampar. Nah, jadi itu yang kami harapkan ke depannya adalah tujuan seluruh organisasi, tujuan seluruh agama itu adalah untuk perekat persatuan dan kesatuan umat atau persatuan dan persatuan bangsa. Tidak ada satu pun organisasi untuk memecah belah, semuanya untuk persatuan dan kesatuan. Berarti menanamkan rasa cinta, rasa sayang dan rasa kemanusiaan kepada diri kita masing-masing. Semoga acara yang ditaja pada siang hari ini sekali lagi mudah-mudahan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Mari sama-sama kita rapatkan barisan, sama-sama kita bulatkan komitmen kita, keyakinan serta kekuatan yang ada pada diri kita untuk menguatkan Lentari Kampar ini betul-betul menjadi organisasi yang bisa merekat seluruh kepentingan adat yang ada di Lentari Kampar. Jadi ke depan ya yang PR besar yang bagi kita semua ini khusus bagi Lentari, karena saya juga selalu masih masukkan kepada Datuk Sordi di Facebooknya. Saya selalu bagaimana Lentari ini menjadi organisasi pemersatu adat istiadat yang ada di Kampar, penguatan. Karena tidak ada satupun dari lembaga adat Kampar ini yang punya inisiatif bagaimana lembaga adat ini betul-betul secara undang-undang diakui oleh negara. Nah, ke depan maka kita akan mensponsori bagaimana lembaga adat di Kampar ini betul-betul nanti mendapat penguatan, mendapat ketetapan undang-undang bahwa diakui secara undang-undang bahwa adat Kampar itu ada dan diakui secara undang-undang dan secara nasional. Itulah harapan kita ke depan, mencarikan solusi-solusi itu, melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk kita semua, khusus untuk Lentari. Yang Lentari ini secara nasional seperti sampaikan di Kota juga besar. Kenapa kok di Kampar ini tempat tempat penggagasnya kok tidak bisa besar? Nah, ini menjadi PR kita semua. Dan ini juga kami berharap dorongan dan masukan dari kita semua. Semakin banyak ide-ide, gagasan, insya Allah itu semakin memperkuat berkembangnya suatu organisasi, khususnya Lentari di Kampar ini. Kemudian terakhir kami mengucapkan terima kasih sekali lagi apa yang sudah menjadi kesempatan kami tadi. Kami dengan senang hati, dengan mengucapkan alhamdulillah, karena memang seluruh kadar baik, kadar buruk itu tak ada yang pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, sehingga nanti dengan rasa syukur ini kita dikasih kemudahan dan jalan keluar untuk bisa membesarkan Lentari Kampar saat ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu Sampu, kepada ibu semuanya, Uterai. Saya dengan rasa ikhlas hanya bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Saya terima mandat ini sebagai ketua umum dari Lentari Kabupaten Kampar. Selasa itu dari kami, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemudahan, memberikan solusi yang baik, sehingga kami juga diberikan kesempatan untuk bisa membesarkan Lentari Kampar ini. Ini merupakan tanggung jawab organisasi, tentu siapa yang betul-betul harus ada orangnya. Usulan kami, tapi kalau ada nanti tambahan silakan. Itu ketua langsung Pak Akbar, kemudian anggota semuanya adalah Sahrudin, Dulpami, M. Salih Sesa, Saifullah, Rismaliza, dan Adawati.
7 orang karena di dalam pemantau itu harus ganjil ya, karena mengambil keputusan apabila voting tentu ada, kalau sempat umpamanya genap tentu draw terus gitu loh. Tapi kalau memang ada masukan yang lain, artinya ketika pembentukan ini bukan berarti yang tidak termasuk namanya nggak boleh hadir, boleh siapapun, nanti kawan kita ajak bersama-sama. Cepat tuh tim pemantaunya,